kita pada sore hari ini. Ini dia. Oke, kita lihat ya beberapa foto di sini. Nanti akan kita bahas. Kita punya 2 topik pada sore hari ini adalah menata ruang tamu dan juga menata meja untuk jamuan hari raya. Kita akan lihat. Ya. Selamat bergabung untuk yang baru bergabung. Dan kita sedang ada dalam program Ngopi Sore bersama Femina. Oke, menarik ya. Ada beberapa foto tadi yang sudah ditayangkan. Nanti kita akan bahas lebih dalam dengan tamu kita pada sore hari ini. Selama 1 jam ke depan, saya akan berbincang dengan Mira Prihatini, interior designer, founder dan creative director di konsultan interior Mira & Associates. Dan hari ini kita akan membahas sekali lagi apa yang kita bisa lakukan untuk menata rumah kita secara mudah, praktis, tapi keren hasilnya bersama Mbak Mira. Dan jangan lupa tayangan ini juga akan disimpan di IGTV Femina setelah acara ini berlangsung. Kita akan coba connect, ada di ujung sana. Hai Mbak Mira, coba kita lihat apakah beliau sudah di dalam ruangan. Halo. Halo Mbak Peti. Sudah siap ya akhirnya kita berjumpa. Banyak teman-teman yang sudah bergabung. Mbak Mira, terima kasih banyak sudah memenuhi undangan Femina. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol cantik mengenai rumah kita. Tadi saya udah bilang, ini tim mana nih? Tim open house atau tim belum open house? Atau tim mudik sekaligus mau open house juga. Tapi intinya kemungkinan untuk kita bisa open house pada tahun ini lebih dimungkinkan dibanding tahun lalu ya, Mbak Mira ya. Ya, iya bener ya. Iya. Gimana nih, kita ngobrol-ngobrol dulu dong, chit-chat. Sibuk nggak menjelang Lebaran ini? Apakah banyak klien yang minta ditatain rumahnya lebih istimewa dan menggunakan jasa profesional aja karena mungkin mereka juga sibuk gitu? Boleh cerita nggak Mbak Mira? Hai Mbak Mira. Wah, saya kehilangan Mbak Mira nih. Oke teman-teman, sambil menunggu Mbak Miranya terkoneksi, sekali lagi kita sedang berada dalam Ngopi Sore bersama Femina. Dan kita punya tamu, Mbak Mira Prihatini dari Mira & Associates. Oke, kita belum tersambung sepertinya. Nah, sorry Mbak Peti, tadi tiba-tiba terpental ya, tapi saya masih melihat Mbak Miranya freeze. Oh gitu. Oh, ya. Oke. Ya jadi gimana Mbak Peti? Oke, Anda masih freeze. Ini apakah Oke, kita coba aja ya dengar suaranya ya. Mbak Mira, jadi ngobrol dulu dong. Jadi banyakkah klien-klien Mbak Mira menjelang Lebaran ini yang meminta jasa untuk menata rumah secara cepat mungkin karena mereka sibuk dan lain-lainnya. Seperti apa trennya? Iya, sekarang tuh seneng banget ya sebenarnya di tahun ini ya Mbak Peti ya, karena beda banget dengan 2 tahun kemarin, iya nggak sih? 2 tahun kemarin tuh kan bener-bener kita tuh kayak nggak nerima tamu, iya kan? Maksudnya jangankan kita mau bertamu, menerima tamu aja kita juga mikir-mikir, iya kan? Nah sekarang itu lumayan sekarang sudah mulai rame, yang pasti, iya kan? Terus orang-orang juga udah mulai berani terima tamu, iya kan? Dan Lebaran saat ini juga lebih meriah gitu loh. Suasananya itu lebih meriah. Kita mau belanja aksesoris, mau belanja makanan, itu udah mulai rame. Jadi saya mikir, aduh ini asik banget nih ya, perekonomian berarti udah mulai jalan nih. Berarti situasi pandemi itu udah mulai jalan ya. Udah mulai endemi juga kayak gitu, iya kan? Nah, Oke. Mbak Mira, saya mau potong dulu karena Anda terus freeze nih suara gambarnya.
Mbak Mira boleh keluar dulu, tolong ditik silang di sebelah kanan. Oke. Saya keluar ya. Ya, oke. Oke teman-teman, ada technical glitch sedikit. Kita sedang menunggu Mbak Mira untuk bersambung kembali. Hari ini kita mau ngobrolin tentang bagaimana kita bisa menata rumah kita dengan cara praktis untuk hari raya bersama desainer interior Mira Prihatini. Kita sedang menunggu sambungannya. Hari ini sinyalnya kurang baik ya sepertinya. Oke, kita menunggu Mbak Mira, kami menunggu. Oke, Mbak Mira, halo. Oke, teman-teman, kita menunggu sambungan dari Mbak Mira. Nah, ini dia, baru muncul. Udah muncul. Udah ya? Oke. Mbak Mira, kita langsung lanjutkan ya. Jadi tadi Mbak Mira mengatakan bahwa memang secara mood atau juga semangat, kita lebih bersemangat untuk menata rumah kita kembali, untuk menerima tamu-tamu walaupun mungkin jumlah tamunya tidak terlalu banyak ya. Karena ini lagi masa pandemi, benar kan? Tetap dibatasi. Tetap dibatasi ya. Kalau secara desain interior, ada nggak sih hal-hal yang harus kita perhatikan ketika kita menerima tamu dalam jumlah mungkin tidak banyak, tetapi sebelumnya kita sama sekali tidak menerima tamu? Ada tips nggak? Harus ngapain gitu? Biar tamu dan tuan rumahnya juga nyaman. Iya, sebenarnya gini, sebelum kita bicara mengenai menerima tamu di saat Lebaran aja nih ya, Mbak Peti. Desain interior untuk sebuah hunian pun sebenarnya kan mulai berubah. Dalam arti begini, kalau dulu kita kan nggak memperhatikan dong bahwa yang namanya di depan rumah itu kita harus sediakan untuk cuci tangan, ya kan? Ya. Kadang-kadang. Nah, kalau misalnya rumah baru pun kadang-kadang tuh powder room agak ke dalam. Nah, sekarang kita tuh semuanya itu untuk masalah higienis, untuk masalah kebersihan bersama, untuk keamanan bersama, semuanya kita lariin ke depan. Jadi memang diharapkan lah ya kesadaran untuk kita semua, untuk tamunya juga. Sebelum masuk rumah itu kita sudah ibaratnya tuh udah bersih dulu ya. Bersih. Jadi yang nerima juga senang, yang datang juga ngerasa aman. Seperti itu Mbak Peti. Jadi itu sih yang pasti perubahan mendasar untuk suatu hunian rumah tinggal. Jadi sekarang ya, setelah masa pandemi ya. Nah, jadi pada saat kita lebaranan pun, ya kan, dan saya rasa sebenarnya walaupun sekarang sudah mulai ada open house, pasti masih tetap ada keterbatasan ya. Jadi mungkin kalau dulu gitu ya, udah 1 hari penuh gitu. Nah, sekarang mungkin mulai pertama mungkin cukup beberapa jam aja. Cukup beberapa jam atau dijadwalin. Kadang-kadang tuh kan memang kita ngundang A, B, C atau ini jam sekian misalnya ya kan. Atau sekalian kita memang bukan open house the whole, semua orang bisa rame-rame datang gitu, tapi kita lebih private jadinya. Ya kan, kalau lebih private kan jadi nggak barengan, ya kan. Nah mungkin bener. Saya rasa hal-hal seperti itu sih yang sekarang lazim dijalanin sama diperhatikan kita. Ya. Iya, sih Mbak Peti. Oke, teman-teman, ini menarik ya. Jadi untuk Anda yang mau open house, Mbak Mira kasih tips pertama bahwa yang penting itu harus ada rasa nyaman dan bersih dari orang yang akan datang pada rumah kita atau ke rumah kita, dan juga saat kita menerima tamu-tamu. Jadi protokol kesehatan, misalnya ada hand sanitizer, ada tempat cuci tangan dan segala macam, itu menjadi semacam mandatory. Lalu kemudian yang kedua, tadi idenya menarik juga. Kalau biasanya open house tuh sengaja disatuin dalam 1 hari full, gitu, mungkin kita harus mulai berbagi gitu. Artinya dibuat berkelompok atau juga beberapa hari ke depan gitu ya, Mbak Mira ya. Ya, benar. Oke, ini menarik. Oke, sekarang kita menuju ke obrolan kita. Kita ngomong tentang kunci tren interior di tahun 2022 ini ya. Apa sih tren interior tahun 2022 ini, dan khususnya yang bisa diterapkan untuk interior Lebaran?
Nah, sebenarnya kalau mau dikait-kaitkan itu bisa aja. Jadi gini. Harus bisa itu sih. Bisa aja. Jadi gini, kita itu kan sekarang dalam kondisi, bukan sekarang, kemarin ya, dua tahun terakhir dalam kondisi yang sebenarnya lumayan sedih gitu ya, Mbak Peti ya. Nah jadi gimana sih sekarang itu kita tuh pengen happy, kita tuh pengen gembira gitu kan. Nah jadi bagaimana supaya kita sendiri sebagai penghuni rumah dan kita mengundang tamu atau menyambut tamu yang datang ke rumah kita bisa juga happy, iya kan? Nah, di interior itu yang pasti kita itu harus memperhatikan 3 hal itu udah basic banget. Jadi pertama visual itu apa yang kita lihat, ya kan? Kedua itu penciuman. Ya, itu nggak boleh sebenarnya itu hal sepele, tapi kita masuk ke rumah orang wangi, iya kan? Itu kan beda banget, iya kan? Tapi wangi kue itu juga boleh juga dong ya kalau. Nah, wangi kue kan kadang-kadang kalau kita misalnya lagi jalan ke ke bakery gitu, nggak pengen beli, jadi pengen beli langsung pengen beli. Iya, iya kan? Nah, yang ketiga itu rasa itu ya sebenarnya ya apa yang kita pegang seperti itu. Nah, jadi kalau rasa itu kayak apa Mbak Mira? Maksudnya tekstur apa gitu ya? Seperti itu kira-kira? Iya, jadi memang sih kalau urusannya tamu gitu memang mereka jarang untuk sampai sedetil itu. Cuman kita sebagai penghuni rumah seneng dong, misalnya nih ya, kita kita pengen punya tema ini deh untuk tahun ini supaya kita semua happy gitu kan. Kita terus pakai, aduh itu bantal bulu lucu banget ya. Terus tuh karena membuat itu iya kan, itu kayak hormon yang buat kita happy, iya kan. Jadi pada saat kita megang pun kita happy. Itu small thing tapi tapi berdampak untuk diri kita sebenarnya seperti itu. Ya hal-hal seperti itu sebenarnya Mbak Peti. Jadi yang 3 hal itu yang harus diperhatikan sama khususnya interior, tapi kan nggak semua orang seorang interior designer. Jadi maksudnya akhirnya ke kita semua sebagai penghuni rumah lah ya. Penghuni rumah ya. Saya boleh merekap sedikit ya untuk teman-teman yang baru datang nih. Kita lagi ngobrol sama Mbak Mira, seorang interior designer, berbicara mengenai penataan rumah untuk Lebaran. Tadi Mbak Mira bilang ada 3 hal yang harus kita perhatikan, pilihan style apapun yang kita mau pilih. 1 adalah visual, jadi secara visual dia harus menarik. Kemudian secara visual itu tadi Mbak Mira bilang harus bikin happy, jangan bikin gloomy. Mungkin harus dikurangi seriusnya juga gitu. Pokoknya happiness karena kita bertemu dengan teman-teman, bertemu dengan keluarga, lalu makan bersama dan segala macam. Kemudian yang kedua adalah penciuman atau keharuman. Jadi rumah tuh harus harum gitu. Nah harum ini nanti kita bisa bahas juga kalau masih ada waktu. Ada macam-macam kan ya. Bisa itu artinya harum dalam pengertian aromaterapi atau perfume, tapi bisa juga harum dari masakan yang lagi dimasak dalam rumah itu. Ya nggak sih Mbak Mira? Iya, benar banget. Lagi baking gitu, jadi kepengen tuh. Kemudian yang ketiga adalah soal rasa. Jadi bagaimana secara tekstur tuh menarik, mungkin ada gelap terang gitu-gitu ya Mbak Mira ya. Kalau dipegang tuh rasanya lucu banget sih ini bantalnya gitu. Atau mungkin toplesnya tuh bagus banget gitu karena dia kristal gitu-gitu ya Mbak Mira ya. Ya. Kurang lebih seperti itulah. Saya langsung mencatat. Saya mungkin mau minta tolong kepada para mimin di sini untuk ngepin judul dari acara kita ya, biar teman-teman yang baru datang bisa langsung join. Oke, kita menuju ke pertanyaan berikutnya nih Mbak Mira. Tadi kan di awal saya udah memperlihatkan beberapa gambar yang sudah disiapkan oleh Mbak Mira untuk kita bahas pada hari ini, ya. Mungkin bisa cerita dulu. Kita nih mau bikin mix and match tema apa
dan juga ruangan apa yang mau kita explore. Silakan. Ya. Jadi kita mau bicara mengenai apa nih? Ya, ini contoh berarti ini kan contoh, bukan berarti menyuruh semua orang untuk melakukan hal yang sama, ya kan? Benar. Nah, kita di sini udah sempat ngobrol ya Mbak Peti ya, terus tuh, ini coba deh gini, saya pengen introduce mengenai tema Lebaran apa ya? Oh, coba sih Maruko, Maruko style. Kenapa Maruko style? Karena memang Maroko style itu related banget dengan yang namanya suasana Lebaran, iya kan? Jadi kan seneng ya, kayak misalnya entah kalau Christmas gitu kan suasananya hijau merah gitu kan. Nah ini Lebaran, jadi kita kan pengen sekeluarga kita bersyukur, happy. Kita pengen teman-teman yang datang juga happy. Jadi kita pengen menyuguhkan sesuatu yang baru dong, ya kan? Iya. Nah, gimana caranya dan ruangan apa yang sebaiknya kita treat untuk menyambut tamu? Sebenarnya kan seperti itu. Iya. Yang pertama pastinya kalau saya bilang adalah main entrance. Main entrance itu kenapa? Karena itu adalah pertama kali tamu itu datang ke rumah kita. Jadi suasana itu akan langsung terasa di main entrance. Seperti itu. Nah, kedua, saya bilang living room. Kenapa? Walaupun memang sekarang rumah-rumah sekarang kan ada yang nggak ada living room, ada cuman foyer, terus tuh langsung langsung ruangan gede kayak gitu, ya kan? Betul. Nah, tapi tetap ada rumah-rumah yang menggunakan mereka ngomongnya living room atau reception sebenarnya untuk mengundang orang yang datang tapi nggak terlalu berlama-lama. Nah, ceritanya kan gitu, ya kan? Nah, jadi ada baiknya memang itu yang jadi perhatian kita. Living room itu bisa kita treat dengan apa nih? Ya, biasanya dengan barang-barang yang kita punya, ya kan? Kan susah juga kalau misalnya kita setiap tahun beli aksesoris interior untuk mendekor acara rumah tertentu kita. Ya. Acara tertentu. Nanti kebanyakan barang juga dalam rumah ya. Iya, Nah, cuman kan kadang-kadang kita tuh kan beli sesuatu itu suka, aduh lucu gitu kan, beli, udah itu taruh di lemari gitu kan. Oh lucu, udah taruh di lemari gitu kan. Nah, kita nggak sadar bahwa barang-barang di rumah kita itu sebenarnya kalau kita kumpulin, kita tuh bisa membuat suatu tema. Iya kan? Nah, sekarang apa sih yang namanya Maroko misalnya, ya kan? Ya Maroko itu ya identik dengan motif-motif bintang, identik dengan warna-warna yang strong color, ya kan? Jadi, wah ini sebenarnya kenapa saya untuk tahun ini pakai tema Maroko, karena untuk lebih, ya itu tadi tujuannya menggugah orang tuh jadi lebih bright gitu, iya kan? Karena warna-warna itu warna-warna yang kuat banget gitu, Maroko itu sebenarnya tuh karena itu. Ya, dan juga karena warnanya kuat, jadi saya mungkin menyebut beberapa ya. Jadi ada cobalt blue, ada yang kekuning-kuningan atau yellowish, purple dan gold. Dan kalau gold itu kan menciptakan kesan yang mewah ya. Istimewa gitu kira-kira. Jadi setuju ya teman-teman ya lagi nonton bahwa kita mau ini sekarang bermain-main dengan tema Maroko ini untuk 2 tempat ya. Satu living room, satu lagi adalah meja jamuan. Nah, meja jamuan ya untuk meja jamuan. Untuk kita mengundang teman-teman untuk makan gitu. Dan untuk makan ini biasanya kan memang ada 2 jenis ya. Ada orang yang akan mengajak tamu-tamunya langsung makan di meja tersebut, jadi langsung di meja. Tapi juga ada yang lebih suka mungkin
prasmanan. Jadi barang-barang hanya ada di situ, lalu makannya atau duduknya di tempat lain gitu. Jadi itu mungkin bisa dipertimbangkan ya Mbak Mira ya. Iya, benar-benar. Ya, Mbak Mira, sekarang kita mungkin mau menuju ke penataan ya. Boleh. Kita mau mulai kemana dulu nih? Mau mulai dulu ke living room atau kita mau masuk ke meja yang keren banget? Kita ke living room dulu mungkin ya, soalnya living itu ya. Iya, ruang yang pertama kalau orang masuk ya, ibaratnya begitu ya Mbak Peti ya. Iya. Oke. Jadi Mbak Mira, silakan. Aku langsung ya Mbak Peti. Jadi gini, mungkin tadi para pemirsa udah sempat lihat video-video kolase dari Femina. Di situ saya buat before and after. Jadi ketahuan sehari-harinya tuh seperti apa sih living room-nya itu. Nah, dengan barang-barang yang ada di rumah, dengan comot sana, comot sini, mix and match, mengcombine apa yang ada, akhirnya saya bisa membuat suatu tema baru di ruang tamu sehingga benar-benar fresh dan suasananya benar-benar berubah. Berbeda ya. Oke. Nah, itu sebenarnya satu hal yang pasti yang bisa mengubah feeling suasana itu adalah color, warna, ya kan? Jadi dengan perubahan warna, misalnya kita merubah lukisan, ya kan? Misalnya merubah lukisan maksudnya gambar. Mengganti. Misalnya mengganti gambar, ya. Terus mengganti sarung bantal. Itu kan sebenarnya tuh hal yang sepele ya, cuman mengganti sarung bantal aja tuh suasananya udah langsung berubah, ya kan? Terus yang ketiga mengganti tatanan peletakan accessorizing. Jadi yang biasanya misalnya saya sehari-harinya cuman ada bunga krisan untuk hiasan di pojok, diganti pisang-pisangan aja udah berubah suasananya. Iya kan? Jadi jenis tanaman aja udah mengubah feeling. Terus yang contoh lain yang bisa membuat perubahan untuk suatu interior itu detail ya. Detail itu misalnya ya itu tadi kita milih ada tray, terus kita naruh lilin, biasanya nggak ada, ya kan, sehari-hari kita nggak pakai lilin, ini kita taruh lilin, kan suasananya tuh feelingnya udah berubah, udah langsung berbeda, ya kan, yang tadinya nggak berbau sesuatu jadi berbau aromaterapi misalnya gitu, itu kan semuanya udah menggugah perasaan semua kan, seperti itu. Mbak Mira bisa kasih lihat nggak seperti apa? Saya sih kemarin tadi itu bisa di ini nggak dari Femina, bisa di accept nggak? Bisa, ini sudah di accept. Udah ya? Kelihatan sudah. Ya? Belum. Nah, kebalik, Dea. No, tidak terbalik. Ya. Oke, silakan Mbak Mira, mungkin bisa dideketin kameranya yang sebelah kanan, jadi bisa kelihatan seperti apa. Ini berarti yang sudah selesai ditata ulang ya? Ini yang udah selesai ditata ulang. Jadi seperti tadinya ini kan saya lukisan gini, karena saya milih Maroko style, strong color, warnanya cobalt blue, terus tuh ada hijau, ada purple. Nah, itu langsung berubah karena awalnya itu warnanya tuh soft-soft. Jadi gini, yang tadinya tuh feminin, warnanya pink, warnanya abu-abu, ya kan? Dengan saya mengganti cover bantal dengan warna-warna yang mengarah ke Maroko, warna-warna purple, warna-warna cobalt blue, kuning, langsung berubah suasananya, itu satu. Terus yang pasti karpet ya. Karpet ini sebenarnya mungkin bisa dilihatin ya.
Jadi karpet ini yang memang highlightnya yang buat jadi kelihatan Marokonya itu benar-benar kerasa sih ya sebenarnya seperti itu. Terus, nah yang saya sebenarnya gini, kadang-kadang kita tuh kan beli minuman ya, botol tuh kadang-kadang kita buang aja gitu kan. Nah, tapi ada loh orang yang suka nyimpen gitu loh. Dan ternyata botol-botol yang lucu ya, unik ya. Iya, botol yang hijau, yang biru, kadang-kadang ada yang warna apa namanya kuning gitu kan. Nah, yang tadinya kita cuma nyimpen-nyimpen aja, ternyata bisa jadi kayak ya vas, bunga gitu loh, ya kan? Nah itu kan buat jadi apa namanya something untuk tema yang kita mau seperti itu. Nah terus ya sebenarnya kayak pakai baki itu udah berubah semua. Terus baki itu kayaknya menjadi esensial ya kalau kita mau mengubah satu ruangan, terutama ruangannya yang cukup besar, kita menempatkan baki di atas coffee table itu akan mengubah semuanya ya. Karena di dalam baki itu kita bisa menempatkan berbagai macam kan, mau dia makanan atau mungkin lilin atau hiasan lain gitu ya Mbak Mira ya. Iya benar. Dan jadi rapi juga gitu loh. Dengan gak ada baki itu kan biasanya jadi di mana-mana gitu kan. Benar. Iya, ya kurang lebih seperti itu. Oke, dalam penataan living room ini apa hal yang harus diperhatikan oleh kita ketika kita menata ulang dan memberi tema yang lain gitu, yang mungkin yang paling esensial kita harus tahu. Misalnya gini, ramai boleh, tapi ramainya tuh sampai mana gitu. Karena ini kan bukan apa ya ruang contoh, dia akan duduk banyak tamu di situ dan segala macam gitu. Gimana Mbak Mira? Ya, jadi memang yang harus diperhatikan pasti fungsinya, iya kan? Iya. Nah, memang kadang-kadang tuh ada bentrok ya antara visual dengan fungsi. Itu tuh emang sering kali terjadi di interior, ya kan? Kadang mau bagus, kita taruh tuh bantal-bantal, tapi ntar duduknya susah. Giliran orang yang mau duduk di sofa itu, iya kan? Nah, jadi gini, kalau kita lihat misalnya ya, tergantung stylenya. Kayak misalnya memang benar-benar di Maroko, iya kan? Itu bantal itu ditumpuk-tumpuk Mbak Peti. Benar. Iya. Saya udah pernah juga, itu justru ditumpuk itu menjadi menarik ya. Iya. Jadi memang dia itu stylenya tuh begitu gitu loh, dipepek. Nah, cuman kalau kita itu kan Maroko. Kalau kita menata untuk desain yang beda, ya nggak gitu juga. Jadi makanya kita memang harus ngerti Maroko tuh stylenya kayak apa sih. Terus misalnya kita mau model glamour misalnya. Glamour itu seperti apa sih? Ya kan? Atau misalnya vintage. Vintage itu seperti apa sih? Ya kan? Jadi as long as itu memang kalau Maroko tuh emang numpuk-numpuk bantal ya nggak apa-apa gitu loh. Sebenarnya seperti itu sih. Oke, Mbak Mira, ini mumpung ada yang bertanya, ini agak relevan juga pertanyaannya. Ini dari Nayaka Ayaka. Ini pertanyaan ini sebenarnya sejalan dengan tadi yang saya tanyain. Jadi kalau misalnya kita lagi mau nata living room seperti ini, dan kita ada yang harus kita beli, ketika kita mau menata ulang tertentu, mungkin ada hal yang kita nggak punya gitu. Biasanya tuh harusnya fokus ke items apa yang kita beli, sehingga nggak mubazir gitu, dan bisa digunakan berikutnya. Apa yang harus kita beli kalau untuk menambah? Untuk menambah, ya mungkin kan kita udah punya beberapa, misalnya Maroko ini gitu ya. Apa yang harus kita beli sebagai elemen yang bisa memberikan punchline kepada si desain itu? Gitu. Gini, karena kita lagi bicara Maroko, saya ngomongnya Maroko ya, Mbak Peti ya. Iya, betul. Nah, sebenarnya Maroko aja dengan ruangan ini seperti apa? Ada yang dibeli baru nggak? Nah, hal yang saya beli baru dan memang karena apa highlightnya Maroko itu seperti apa? Itu candle holder. Yeah. Mungkin Dea bisa kasih lihat candle holdernya Dea. Karena itu memang kuat banget di situ.
Dengan adanya candle holder itu langsung beda ya? Langsung beda. Seperti itu. Jadi memang karena kita maunya Maroko, harus membeli barang yang sangat kuat sebagai elemen. Waduh, Mbak Mira yang batuk nih. Oke, jadi teman-teman mungkin saya bisa menyimpulkan adalah bahwa kalau misalnya kita mau mengambil satu style tertentu, kita harus tahu dalam style tersebut mana yang paling dominan atau benda apa yang harus ada. Dalam kasus si Maroko ini adalah sebuah misalnya candle holder di mana itu motifnya atau reliefnya itu sangat Mediterranean ya, ada bolong-bolong dan segala macam gitu. Apakah masih bisa berbicara atau mau minum dulu? Lagi puasa kan? Aku minta ambilin minum deh. Ambil minum. Oke. Mbak Mira, ini sebelum kita menuju ke tataan kita yang kedua, ini ada pertanyaan dari Alia S. Adinda. Tadi kita ngomongin soal menumpuk barang. Ini kan sekarang lagi tren juga ya, gitu. Mungkin Mbak Mira bisa kasih tips kalau kita mau menata sesuatu dengan ditumpuk. Itu tuh sebenarnya apa sih yang harus diperhatikan secara estetika? Mungkin dia buku, mungkin dia bantal, mungkin dia elemen interior, mungkin juga makanan misalnya dan segala macam. Silakan Mbak. Iya, sekarang tuh memang ini banget sesuatu yang ditumpuk itu bisa menjadi elemen estetis. Benar kan? Benar. Nah, yang pasti kita numpuknya itu juga nggak bisa asal sebenarnya. Jadi walaupun kesannya asal, tapi sebenarnya nggak asal, iya kan? Jadi misalnya yang besar pastinya ditaruh yang paling bawah, iya kan? Yang berat ditaruh yang di paling bawah, seperti itu. Jadi yang misalnya mau buku, mau bantal yang tipis ditaruh di paling atas, seperti itu, iya kan? Komposisi warnanya pun juga begitu, gitu loh. Jadi kita harus bisa mengaturnya sehingga walaupun barang itu ditumpuk-tumpuk bisa kelihatan bagus. Kayak gitu. Oke. Jadi paling berat selalu harus di bawah. Paling besar selalu di bawah. Jadi mungkin lebih mengerucut ke atas, kira-kira seperti itu ya. Jadi kita memang bicara proporsi ya. Proporsi, ya, betul. Kalau warna gimana? Kalau misalnya kita punya beberapa warna yang harus ditumpuk, sebenarnya ada aturannya atau enggak? Anything goes, karena justru warna yang yang tidak beraturan akan jadi lebih menarik. Sebenarnya warna yang nggak beraturan itu justru memang akan lebih menarik. Cuman warna gelap cenderung itu di bawah, karena dia itu menekan sifatnya. Kalau warna gelap itu di atas, yang bawahnya itu cenderung nggak akan hilang ya. Iya, akan hilang. Seperti itu sih Mbak Peti. Adinda, mudah-mudahan menjawab pertanyaan Anda. Ini menarik ya. Jadi paling besar, paling berat harus di bawah. Kalau warna, kita jangan menyimpan warna gelap di atas, karena warna terangnya itu akan hilang. Jadi mulailah dari warna paling gelap kali ya, lalu kemudian menjadi terang. Oke, Mbak Mira, kita langsung ke yang kedua. Ini saya gak sabar melihat meja jamuan yang udah dibuat. Iya, oke. Ini saya minta tolong. Oh, sorry. Videonya katanya ini ke ini. Kemana dia? Nggak bisa atau? Ini sudah di-accept? Sudah. Oke. Jadi dia bisa mulai ini ke dining set, tempat makan. Jadi kenapa ini saya milih kayak perjamuan, meja perjamuan. Sebenarnya sehari-hari saya sih lebih kalau menerima tamu itu, jadi kita makan bareng. Jadi one family, nanti ada sore datang lagi temen gitu, one family. Terus tuh cuman saya kepikiran gini, saat ini kan kita semuanya serba orang tuh pengen fresh air. Orang itu pengen ngerasa secure kalau dia tuh di outdoor, iya kan? Dan kebenaran ini ada halaman, jadi kenapa enggak kita ngobrolnya di luar gitu loh Mbak Betty. Coba dideketin Dea. Jadi, nah karena ruang tamunya Maroko, jadi
saya pengen dong gitu loh. Jadi apa namanya, dining setnya itu juga larinya ke stylenya Maroko ya, supaya cerah aja sebenarnya Mbak Peti, ya kan? Jadi Oke, di Mbak sini Mira boleh diceritain mungkin satu-satu detailnya seperti apa? Oke, ini sebenarnya meja taman biasa. Cuman meja taman biasa itu bisa menjadi menarik, bisa menjadi apa namanya cute gitu dengan peletakan aksesoris di atasnya dan penempatan ya sebenarnya ada meja panjang, ada meja kecil sengaja kita pisah di situ. Kayak coba di ini deh ya, apa namanya, coba di zoom di situ. Kita kan pasti ya yang namanya lebaran gitu kan, kita makan ketupat dong, ya kan? Iya kan? Kalau mungkin bisa lebih dekat kameranya, bisa lebih dekat, jangan dia terlalu tolong jauh, di biar detail. Agak di iniin dikit aja, close up, ya, dan bergerak sesuai dengan Mbak Mira. Coba Mbak Mira. Nah, jadi ini adalah tempat untuk ketupat dan teman-temannya. Nah, biasanya kan ada opor, ada sambal goreng ati, apalah gitu ya. Nah, terus lanjut lagi Dea ke semuanya. Nah, di situ saya juga naruh kayak candle holder. Candle holder itu kebenaran saya punya ternyata warna cobalt blue, agak ke purple, ya kan? Jadi itu saya taruh, itu sebenarnya pure sebagai aksesoris, ya kan? Tapi dengan kita meletakkan warna cobalt blue di meja, suasananya itu udah sangat berbeda gitu loh Mbak Peti, iya kan? Nah, jadi terus aksen-aksen yang seperti itulah yang harus kita cari ketika kita menata sebuah misalnya meja makan dengan tema tertentu ya. Kita harus menemukan kuncinya. Kunci desainnya kayak apa gitu ya. Iya, benar. Coba diputer deh ya videonya. Nah, terus kalau bunga ini memang sebagai pemanis lah ya, biasa kita pakai bunga untuk biar fresh. Terus ini lucu banget, apa namanya, sorry deh untuk, nah kita kan biasanya tuh kan ada makanan kuah gitu, ya kan? Saya ternyata punya untuk, coba deh agak di iniin dikit deh, terlalu ke atas videonya deh. Nah gitu, nah lebih bagus tuh. Nah jadi iya kan, sebenarnya bisa aja mangkoknya saya taruh di meja, iya kan? Tapi dengan sebenarnya itu adalah plate untuk cake, iya kan? Jadi disimpan di atas apa namanya, pedestal untuk makanan seperti kue ya, gitu ya. Iya, jadi mangkok-mangkok yang motifnya Maroko, dia bisa disorot. Nah, itu saya taruh di pedestal yang untuk cake itu. Jadi ada yang tinggi, ada yang rendah. Itu permainan tinggi rendah itu membuat dimensi tempat makannya itu jadi lebih menarik. Seperti itu sih Mbak Peti. Nah, terus ini satu ide ya teman-teman. Jadi selain ditumpuk, biasanya kan bisa juga ditumpuk ya. Tadi kita ngomongin soal ditumpuk, tapi bisa juga disimpan di sebuah tempat atau sebuah bidang lebih tinggi dari mejanya. Gitu kira-kira. Iya, seperti itu. Nah, terus lanjut. Lanjut terus ke gelas-gelas biru itu mungkin Dea bisa ini. Ini dulu, ini baki ini Dea. Baki. Nah, jadi yang namanya Maroko itu pasti identik dengan gold ya. Biasanya harus ada gold. Jadi kalau dari teman-teman ada punya sesuatu yang berbau gold, taruh di situ. Ini bisa untuk, ya sebenarnya ini kan bisa untuk gelas wine, cuman kita kan nggak minum wine ya. Nah, tapi kan bisa untuk sirup, misalnya sirup atau koktail, kan bisa gitu kan. Jadi bisa dipakai untuk apa aja gitu kan. Nah, itu kita kasih taruh di baki gitu supaya nggak berantakan sebenarnya. Kenapa ditaruh di baki itu? Nah, terus lari lagi ke ini apa namanya?
Nah, kebenaran pergi-pergi Gelas-gelas. gelas itu mestinya dia nyorotnya dari arah sebelahnya dong. Itu stikernya masih kelihatan tuh soalnya tuh. Nggak apa-apa. Berarti ini dibeli baru ya? Ini dibeli baru atau? Enggak, itu nggak dibeli baru. Udah lama banget, cuman dipajang, okay. Belum pernah dipakai, sehingga stikernya itu belum pernah dilepas. Ceritanya kayak gitu. Nah, itu tipikal ya, pasti banyak juga nih teman-teman yang kayak gitu tuh, punya barang dibeli belum pernah dipakai sampai saat ini dan bahkan capnya itu masih ada stikernya. Ya? Iya, benar-benar. Nah, jadi kebenaran ini karena saya ada apa namanya di dunia interior ada aja kan kita buat motif-motif ya jadiin alas untuk gelas kayak gitu jadi supaya lebih kerasa aja ya suasananya itu sebenarnya suasana itu kan suasana sebenarnya saya anggap itu kayak baki padahal sebenarnya bukan baki gitu loh Mbak Peti. Ya kan. Oke, jadi mungkin sebenarnya best practice-nya kita bisa bilang bahwa untuk alat atau fungsi baki itu kita sebenarnya bisa pakai apapun ya. Bisa itu apapun yang flat gitu. Itu kreatif aja kan sebenarnya. Iya, Jadi sebenarnya kan fungsi baki itu adalah untuk menyatukan supaya nggak kececer kemana-mana. Oh ini tempatnya gelas biru. Oh ini tempatnya gelas bening seperti itu, iya kan? Jadi nggak ada yang di ujung meja sana, ujung meja sini seperti itu sih Mbak Peti. Mbak Mira, boleh nggak kita lihat meja ini dari atas? Nah, Dea bisa nggak? Nah, mungkin coba Dea. Oke, coba lebih atas jadi bisa kelihatan. Mungkin pelan-pelan dari bawah ke atas untuk kasih lihat. Kelihatan maksudnya ya di atasnya Mbak Dea. Nah, oke, lanjut kelihatan terus. Semuanya Dea. Ya, lanjut terus sampai ujung. Sampai ujung Dea. Sampai ujung. Oke. Nah, thank you. Oke, Mbak Dea bisa ke meja satunya nggak? Meja bulat untuk minuman. Ada untuk minuman. Nah, ini juga menarik. Boleh dikasih lihat dari atas? Oke, Mbak Mira mungkin bisa ceritain ini apa idenya? Jadi ini memang nggak saya satuin untuk minuman. Jadi kan biasanya tuh kita kan ada meja makanan, ada meja minuman, ya kan? Okay. Jadi ini sebenarnya ini adalah meja taman, tapi ternyata bisa digunain gitu loh, iya kan? Jadi khusus untuk meja taman ini ada wrought iron sama mozaiknya itu pas banget pikir saya kan dengan tema yang mau diusung di Lebaran ini. Iya. Terus makanya dipakai untuk tempat minuman, tempat buah-buahan gitu. Terus tuh ya kebenaran ada apa namanya yaitu tanaman itu saya tuh ngerasa penting banget karena yang namanya tanaman bagi saya itu menghidupkan suasana walaupun ini di luar loh. Iya kan? Di luar dan udah ada banyak tanaman. Itu tetap saya taruh tanaman karena tanaman itu memang buat jadi hidup, jadi manis. Iya. Aksennya lebih menarik ya. Iya. Oke, Mbak Mira, ini ada pertanyaan ya. Jadi kalau misalnya kita sedang menata meja untuk jamuan, itu kan ada posisi tinggi rendah ya. Misalnya ada bunga besar, lalu kemudian ada candle holder, lalu ada apa dan segala macam. Secara umum tuh apa sih yang harus diperhatikan ketika kita menyusun benda-benda yang tingginya tuh nggak sama? Dan secara umum meja itu akan jadi kelihatan lebih estetik gitu, nggak ngaco gitu, tiba-tiba ada yang tinggi banget, orang nggak bisa lihat ini itu gitu. Gimana tuh Mbak? Iya, yang pasti ya itu sebenarnya prinsipnya sama dengan yang barang-barang yang kita main tumpuk-tumpuk itu. Prinsipnya barang-barang yang alus-alus itu kita taruh di atas. Oke. Jadi alus-alus itu misalnya ya itu tadi entah gelas yang kecil, mungil, terus atau mangkok, ya kan? Supaya kelihatan. Itu harus taruh di atas. Ya, supaya kelihatan.
Supaya kalau misalnya saya nggak taruh di atas, dia ketutup sama pancinya ketupat pasti. Yes. Soalnya mangkoknya ketupat itu kan gede gitu kan. Seperti itu. Jadi memang kenapa contohnya seperti bowl itu saya taruh di atas supaya nggak kalah sama pancinya ketupat, sama bowlnya ketupat itu, seperti itu. Jadi yang ringan, yang halus itu selalu kita taruh di atas. Taruh di atas. Nah sekarang kalau misalnya ada bunga, ada centerpiece, ada candle holder. Itu kadang-kadang saya melihat orang naruhnya tuh nggak terlalu mikir gitu, tapi ketika dilihat kenapa dia begitu ya gitu, crowded dalam tataan itu gitu. Mungkin ada tips nggak Mbak? Sebenarnya yang namanya bunga sendiri ya, bunga tuh kita naruhnya bisa sebagai centerpiece, bisa juga acak random aja, misalnya di pojokan meja juga bisa. Iya kan, nggak masalah juga seperti itu. Kalau tingginya? Nah, kalau tingginya, memang sebaiknya kalau yang tinggi itu di pojok. Karena apa? Kalau di tengah itu ganggu banget sebenarnya. Iya kan? Mau ngelihat makanan yang di seberangnya juga susah. Nggak kelihatan. Apalagi kalau mejanya kecil ya. Kecil. Mejanya kecil gitu. Iya. Jadi memang kalau punya meja kecil ya, misalnya contohnya meja minuman ini, iya kan? Saya naruhnya nggak di tengah, tapi di pojokan luar. Minuman-minuman, buahnya, permennya di depan, seperti itu. Kalau saya taruh di tengah, ya udah jadi ini fokusnya tanaman, seperti itu, ya kan? Nah, yang untuk meja panjang, kenapa saya taruh tanamannya itu di tengah? Karena dia rendah sebenarnya, nggak cuman sebagai pemanis, nggak menghabisin space seperti itu. Kurang lebih seperti itu sih. Oke. Sekarang saya mau nanya tentang taplak. Sebenarnya kalau misalnya kita menata meja itu terutama untuk meja jamuan yang sangat sibuk kayak begini kan, meja lebaran kita pasti sibuk banget kan gitu. Itu tuh sebenarnya saya istilahnya sibuk ya, karena orang akan makan dan segala macam. Lebih baik nggak usah pakai taplak dan kita memainkan semua unsur yang ada di atasnya, atau kita pakai taplak. Karena taplak itu begitu makanannya tumpah, udah bubar tuh, gitu, kelihatan kotor dan segala macam. Tipsnya Mbak Mira apa? Bener nggak sih gitu? Iya bener. Apa namanya opor gitu kan, warnanya kuning dan segala macam. Iya bener. Iya, makanya sebenarnya gini, kadang-kadang taplak itu kan kayak di kawinan gitu ya. Itu kan kenapa kebanyakan orang warna putih? Soalnya itu udah pasti kotor, dicuci gampang, tinggal dibaiklin gitu loh. Tapi giliran itu rumah kita nggak pengen dong taplaknya jadi kotor ya, walaupun pastinya biasanya tuh nggak luput ya dari kotor. Nah makanya kadang-kadang memang kita harus bisa ngakalin. Jadi mungkin kita cuma pakai runner. Itu kenapa saya nggak pakai taplak, karena ya itu biasanya taplak itu jadinya taplak itu ada dua sih. Kadang sebagai pemanis, kadang menutup meja yang gak bagus. Benar. Iya kan? Nah, kalau kita punya meja kayu, ya kita pengen ngeliatin kayunya dong, iya kan? Ya udah untuk manis-manis gitu, ya saya pakai runner aja. Seperti itu sih Mbak Peti. Nah, tapi kalau misalnya, silakan. Ya, kepotong lupa deh Mbak Peti. Lupa ya, oke. Jadi barusan tips yang menarik gitu. Jadi apakah polosan aja, pakai runner atau pakai taplak, itu sebenarnya ada tujuannya masing-masing gitu. Iya benar. Tadi Mbak Mira bilang mungkin kalau mejanya kurang cantik atau lagi rusak atau apa, pakai taplak itu menjadi sesuatu yang menarik ya untuk menutupi itu. Cuman kita harus mikirin juga kemungkinan misalnya makanan itu tumpah gitu. Karena kan mungkin ada tamu kloter kedua, gitu, taplaknya udah berantakan gitu. Runner bisa menjadi salah satu solusi gitu ya Mbak Mira. Iya benar banget. Kurang lebih seperti itu sih Mbak Peti. Oke. Apalagi yang bisa kita ceritakan dari meja ini? Kalau numpuk piring gimana? Numpuk piring.
Piring itu kenapa di sini kan saya juga naruh piring ya, ya, tolong kasih lihat ya Dea ya. Nah, memang piring itu orang supaya lebih gampang lah ya. Makanya biasanya tuh kan peletakan piring, sendok, garpu itu kan berdekatan. Sebelum akhirnya orang itu kan ada jalurnya ya, mau ke kiri, ke kanan untuk ngambil makanan, iya kan? Nah memang piring tuh memang sebaiknya sih ya sama besar. Karena apa? Karena supaya numpuknya itu jadi rapi, seperti itu, ya kan? Terus kalau misalnya ada yang ukurannya beda, dibedain. Jadi jangan menumpuk sesuatu untuk makanan itu beda-beda ukuran. Pertama nanti gampang boncel, ada aja. Tapi kalau misalnya dia sama, itu biasanya kita relatif aman sih Mbak Peti. Oke, jadi ukuran tuh sebaiknya sama ya. Iya. Mungkin juga perlu diperhatikan kalau misalnya meja itu memang nantinya untuk prasmanan, maka flow itu harus benar-benar dipikirin ya. Orang ngambil piring dulu, habis piring ngambil cutleries, lalu ngambil nasi atau ketupatnya dan seterusnya gitu. Jadi jangan random ke kiri supaya ke kanan gitu ya. Habis ke sini ke sana, habis ke sini ke sana kayak gitu. Ya, seperti itu. Jadi ada sequence-nya. Ada sequence-nya, teman-teman. Bahasanya Mbak Mira yang canggih ada sequence-nya gitu ya. Sesuai dengan flow. Oke, Mbak Mira, kita udah hampir 1 jam ngobrol nih, nggak kerasa ya. Masa? Betul. Saya cuma punya waktu 3 menit lagi untuk ngobrol sama Mbak Mira. Mbak, ini terakhir ya. Jadi teman-teman, barusan kita baru ngobrol dengan Mbak Mira Prihatini, seorang desainer interior, mengenai ide untuk lebaran kita. Baik itu adalah meja jamuan yang ada di sebelah kanan kita, maupun juga ide untuk mungkin membuat penyegaran pada living room kita. Dan tema kita hari ini adalah Maroko atau A Touch of Morocco. Sebagai pertanyaan terakhir, mungkin Mbak Mira mau kasih pesan-pesan kepada teman-teman dari segi desain ini untuk teman-teman yang nanti mau menata rumahnya lebih cantik pada lebaran kita tinggal 1 minggu lagi ini. Di hari Minggu mungkin ya. Ini silakan yang Mbak. Pasti tips buat teman-teman semua, kalau mau lebaran, kita pengen mengganti suasana rumah kita, coba buka-buka lemari. Karena ternyata kadang-kadang kita itu sering banget lupa bahwa kita mempunyai barang yang bisa dipajang, yang bisa digunakan, tapi kita udah nggak kepikiran lagi karena kebiasaan yaitu beli simpen. Terus lupa ya. Terus lupa. Ya. Jadi coba ya, lemarinya dibuka. Wah ternyata ini bisa buat ini. Ternyata buat ini. Seperti itu. Ya kan, daripada beli lagi, ya kan, seperti itu. Benar. Oke, jadi sebelum belanja teman-teman buka-buka dulu lemarinya dan kita mungkin bisa menentukan di situ kira-kira tema apa yang menarik dari semua barang yang kita punya. Jadi tema Maroko ini kan cuma satu ideas ya, bisa temanya Indonesia mungkin atau temanya Arabian, bisa temanya Laura Ashley seperti favoritnya Mbak Mira gitu ya. Ketahuan deh. Iya, ini rumahnya Mbak Mira ini lucu banget ya. Nanti kapan-kapan kita tour ya. Okay. Mbak Mira, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Kita harus pamitan nih dari IG Live kita ngopi sore hari ini. Terima kasih banyak untuk kebersamaan kita ya Mbak Mira ya. Sama-sama Mbak Peti. Selamat berbuka buat semua juga. Thank you so much ya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Bye. Bye. Teman-teman, bye-bye. Dengan demikian berakhir sudah obrolan kita dengan Mbak Mira Prihatini, interior design, founder dan creative director dari Consultant Interior Mira and Associate untuk inspirasi mix and match interior lebaran pada lebaran tahun ini. Mudah-mudahan apa yang kita obrolkan pada sore hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan untuk teman-teman semua juga, selamat berbuka puasa pada hari ini dan selamat berlebaran 1 minggu dari sekarang. Atas nama Femina, saya mengucapkan mohon maaf lahir batin
dan mudah-mudahan kita mendapatkan hari kemenangan yang berkesan dan juga bertemu dengan seluruh keluarga besar. Saya Peti Fatima undur diri, sampai jumpa kembali pada live berikutnya. Selamat sore.